ditanya ini. Nah, kalau laki gue ini ya mungkin karena beban harga bla 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 kayak gitu kan ya, dan nyokapnya itu selalu membandingkan dia sama adiknya. Dua anak laki-laki ini dibandingin. Gini tuh, sorry, kamu tahu waktu Tuhan nyari Duniawi banget. gini, waktu Tuhan ngambil murid-murid, ya salah satu beberapa murid itu Malaikat, dia langsung bilang gini, ikutlah aku. Udah, lo paham? Habis itu dia ninggalin keluarganya, dia tinggalin pekerjaannya, dia tinggalin everything. Jadi maksudnya gini, gue nggak menyuruh untuk bisa suruh suami atau lo juga resign apa segala, enggak. Tapi posisinya gini, posisinya ya lu paham secara batinnya lu ngerti maksud omongan gue harus mengikut Tuhan. Iya, maksud gue gitu loh. Karena lu terlalu banyak yang lu pikir terlalu Karena tapi lu tahu kan laki-laki banyak sejati. gue tahu, gue masih laki dan gue masih baca. Maksud gue berserah, susah banget ngomong. Berserah. Gue tuh nggak pernah nuntut, gue beneran gue nggak pernah nuntut. Cuma kan orang kalau mikir dari luar gitu kan ya, apalagi yang gue nggak tahu apalagi. Makanya dibilang kan dia itu juga anak Tuhan. Dia punya have problem dengan Tuhan pas sendiri. It's okay. Lu ngomong, gue ngerti sebagai perempuan lu pasti gini, daripada gue ribut, daripada gue jadi bermasalah, atau gue juga belum ini banget maksudnya gitu. Gue bilang ya, lu aja dong. Lu gak bisa merubah orang karena lu sendiri belum berubah. Tanya sama gue. Dia baru mulai berdoa setelah apa? Setelah lihat 2 konsisten untuk tetap berdoa. Abis itu kenyataannya gue juga masih manusiawi. Kalau aku bisa marah-marah segala macam. Ya lu tau lu coba attack, dia marah-marah. Abis itu gue minta maaf. Dan abis itu gue berdoa. Dia kira baru mulai. Kalau orang bilang gini, jangan ajarkan anak untuk berdoa, tapi tunjukkan bagaimana berdoa. Jangan ajarkan suami untuk berubah, tapi tunjukkan arti sebuah perubahan. Ya aku nggak tahu, karena itu kan hubungan anak suami istri. Apa yang dia tutup dari kamu atau dia mungkin di saat kamu gini. Benar buat suamimu, belum tentu benar buat Tuhan. Dia pengen sukses sebelum bapaknya mau. Cuma gue bingung definisi sukses itu apa. Banyak yang lebih rendah dari dia. Maksudnya banyak yang lebih rendah dan banyak lebih bersyukur gitu. Gue ngerti. Tadi adalah balik ke omongan yang kayak pertama. Gue kepengen lari, tapi lu gak bisa lari kalau Tuhan ngajak lu jalan. Lu gak bisa. Lu pengen terbang, tapi Tuhan masih ngajak lu untuk merangkak. Karena hal yang delay itu yang nyelamatin lu. Karena gue dan tuh sudah gue lihat Jogja banget gitu loh, ibaratnya nyokap gue itu ya ibarat makan nasi sama telur, doanya panjang banget. Ingatin kita jangan sampai makan sama mamanya dia. Sembah sih. Bener loh kalau lu di Jogja loh. Jangan ya, tolong ingetin ya. Jangan nanti begitu ada mamanya Tin terus ngajakin kita makan bersama. Aduh tante, mohon maaf. Nanti takutnya begitu angin sudah keangkat semua. Serius, posisi itu. Oh, Bu Milang itu apa? Gini, gue diajarin sama kemarin lalu turun gak sih? Gue pernah tapi gue diakui, gue hamil sama gue pulang tuh. Akhirnya ketuker babon. Gue pulang ya. Kamu gak layak, gue gitu. Kamu tuh gak layak jadi anak laki-laki yang paling besar. Adiknya tuh selalu, adiknya yang selalu, adik ngerti apa nolong adik-adiknya, bukan kamu abang yang pertama. Mama itu siap, mama itu sekarang siap. Dulu tuh mami apa yang nggak bisa. Yang itu siapa sih? Mamanya dia. Mamanya dia kan? Mama itu siap. Dulu mami bisa beli apa aja sekarang. Gor, lu tahu bahan kerasnya Gor? 1,5 kilo ada kali tuh mas. Iya itu ngerti. Itu gue jadi 11 tahun tuh mental gue tuh dari gadis 21 tahun tuh langsung jadi baja. Ada gue macam-macam. Umurnya 10 tahun di atas gue. Karena mental gue udah kebentuk gitu. Cuma laki gue ini kayak ketukar sama Lydia. Lembut banget. Bagus tuh. Lembut bagus. Gak bisa kayak ibaratnya tutupin dong, tutupin apa sih pintunya. Jadi dia bisa ngomong sama gue setengah hari. Gak bisa dibentak. Iya bagus dong, dia lemah lembut. Cocok Iya. dong dia jadi anak Tuhan. Iya sebenarnya. Tolong diingat ya. Masalahnya gimana? Ya masalahnya itu. Masalahnya adalah belum ketemu. Berserah aja. Belum ketemu. belum dengan- ketemu. Gini. Di saat lu belum ketemu dengan Tuhan yang memberi lu hidup. Kayak gini, even orang Tuhan kita udah bilang,
even your mother and your father meninggalkan kamu, Tuhan tidak pernah meninggalkan kamu. Enggak, tapi akhirnya gue bilang pop, akhirnya nangis kan, dia yang ngomong nyakitin orang, akhirnya kita kan pergi pindah ke Surabaya, kita pindah ke Surabaya setahun. Demi Tuhan, itu gue paling bahagia hidup gue itu. Di Surabaya. Kayak pundak gue tuh kayak Lepas gitu ya. Beban. Gue harus masih makan adik-adik gue, mulia adik gue, nyokap gue, mertua gue. Tapi yang dikasih makan kayak gitu loh. Gimana kalau ternyata emang Tuhan tuh? Akhirnya gue pergi tahun, diteleponin gak gue angkat, gue angkat. Gue lagi hamil, dia nggak tahu waktu itu gue hamil. Pas dia baru tahu gue hamil, gue disuruh pulang. Gue angkat, tau nggak yang nelpon gue itu? Siapa baru gue pulang? Bapak gue yang nggak pernah ke gereja itu. Cuma kau baca Alkitab, ketawa, sama Heranya ketawa. Gimana emang? Kau baca Alkitab habis itu kau pulang. Bapak gue asal aja kan. Gue itu ketua anak bapak tuh kelas 6 SD. Itu bapak gue. Nyokap gue nangis-nangis udah kayak gue nyamuk. Gue jadi jualnya. Iya. Protektifnya lebih double. Iya. Double. Tapi kan lebay banget ya. Ya enggak lah. Enggak, itu nggak lebay. Itu yang gue lakukan sama anak gue soalnya. Iya. Terus kata bapak gue tau gak apa? Gila. Waduh. Karena perbandingan itu membilangin. Iya. Pinter banget. Ibaratnya IF itu cuma level 14. Terus dia minta, mau boleh nggak level 16? Halo. Udah gila dia. Dia level 14 itu seret-seret sama abang gue. Gue sama abang gue langsung melototin gitu. Apaan sih lo kata dia gitu? Apaan sih? Bumi langit abang gue sama ini tuh, beneran. Yang satu mah gimana, yang satu mah kemana gitu. Jadi gue tuh tiba-tiba yang di tengah. Kayak gue lebih bisa masuk kemana aja. Itu biasa 3 anak tuh kayak gitu. Yang Bumi anak lu langit, anak tengah ya? Tengah. Enggak, anak terakhir. Cuma pribadi gue, biasa kan anak paling unik tuh anak tengah. Iya. Anak paling unik itu Susah dimengerti karena dia Iya. memang penyambung. Menyambung. Yang di tengah itu terus, tadi sampai mana ya? Nyampe lu mukul gua sakit dong. Oh iya. Bukan itu, tadi apa ya? Merah bro. Merah bro. Apa tadi ya? Aduh jadi lupa kan. Iya, udah itu. Tapi overall gini, itu semua yang lu ceritain kan dulu dan itu. Ya, pas waktu gue meninggal, itu gue sampai air mata gue enggak. Karena gue 12 tahun ini udah capek. Gue bisa nih Lelah, buka ya, laptop. lelah, ya. Kan gue sebelahan rumahnya kan. Jadi posisi rumah gue tuh Parmen kurang ajar dong. ya. Jadi kayak misalnya ini 700 meter cuma di belah. Nah itu waktu gua kabur ke Surabaya, kan semua udah pada udah dibagi rumah. Udah dibagi rumah. Entah gua sial atau gua paling beruntung, tapi dari segi harga tanah paling tinggi. Tapi karena parmain paling gede di sebelahnya gua. Nah, syarat gua pulang adalah pisah rumah itu. Gua pulang. Baru. Gua jagain, gua cebok. Gua belum pernah nyengokin nyokap gua. Itu semua dari selang kan Itu masukin selang ke sini nyokap kan? mertua. Nyokap gue itu belum Nggak jadiin parmen kurang ajar pas Orang yang berbakti. karena udah pengen surat tanah. Belum. Lanjut. PPKB tapi. laki gue tuh nggak pernah nanya kayak gitu-gitu. Iya, Nggak bagus lah kayak gitu. Terus gue bilang minta dipecah, gue urusin tapi gue pulang. Gue bilang kayak gitu. Udah, akhirnya dari situ bokap gue yang notabene seperti itu ngasih gue masukan bla bla bla. Jadi pas dia meninggal itu, karena nyokap gue tuh langsung yang mungkin salah satu orang yang berbinar dalam arti lega. Iya. Anak perempuan gue sudah tidak dalam tekanan siksaan batin. Oke, tidak dalam pengawasan CCTV. Iya, lu tahu lah gue pulang jam berapa. Pertama asik. Mau gue pulang jam 2, jam 1 asik kayak gitu. Cuma kata-katanya itu. Kata-katanya yang tajam. Kalau nyeluk itu, waduh. Jadi pas gue yang muda tuh gue ngomong, gue tuh nggak bilang apa buat Tuhan Yesus. Lalu apalagi masalah dalam hidup saya. Iya. Kayak gitu. Gue tuh orangnya yang tipe yang sangat bersyukur banget gitu. Sampai gue ngomong kayak begitu. Tapi ternyata Ya lu ngomong itu dalam kondisi apa nih? Merusak mental. Gue enggak, gue sembuh. Gini. Posisi gini, memang kadang-kadang dalam pernikahan itu orang ketiga itu bukan berarti pria atau wanita lain loh. Ya, betul. Malah orang, lu tau orang saya Iya, mertua, iya, dan segala macam. Kalau orang Batak saya ngomongnya kalau tau nggak kakak atau adik Tante. ipar gitu kan. Mertua gue itu suka mengadu domba. Ini misalnya sih, Misalnya dikabelin kambing atau itu mah. Jangan domba mulu ya. Kayak gue kan udah karismatik. Saya tuh ditanya sini untuk dia ngejek-jelekin. Kita Injil. Gitu.
ke Duta Injil, ke GBI. Ya memang agak ada rata sama orang-orang Batak kayak gitu. Gue tau yang orang lama memang gitu nggak bisa agak kurang comfort juga Tapi kata nggak kalau masalah keturunannya gereja doang, gue apa tiba-tiba langsung ke karismatik. Jadi gue bener-bener, gue masih muda, gue belajar parenting. Orang-orang yang manggil gue kakak adalah notabene 10 tahun di atas gue. Gue bilang langsung gitu, bikin kakak gue yang satu-satunya ada di dunia ini karena abang gue sudah meninggal. Ini tuh dia yang tidak merelakan gue pergi. Ini tuh, jadi dia nanya, adik gue sanggup nggak ya? Oh iya, Adik dia gue karena sayang bisa sama nggak lo. ya? Karena Menjaga. dia tahu gitu kan, adik gue sanggup nggak ya? Iya. Kayak gitu loh maksudnya. Jadi ternyata ya itu mental itu tuh kebentuk di laki gue. Laki gue tuh mentalnya tuh down banget. Down banget. Jadi karena waktu pas berantem gede gitu, mami itu maksudnya kita tuh orang berada loh, walaupun nggak punya case kan, walaupun lo hidup dari anak lo tuh masih ada peninggalan, lo tuh nggak berdiam diri waktu muda gitu kan. Cucu banyak itu kan bagian dari ini, kenapa lo harus bilang kayak gitu kan. Beban dong ibaratnya kayak gitu. Jadi dia tuh suka misalnya di meja makan besar gitu, nanti anak ini ngomongin ini, anak ini ngomongin ini. Makanya gue mau tinggal di sebelahnya, gue kuat-kuatin. Kenapa? Kalau dia nggak ditutup mulutnya, gue bunuh-bunuhan. Gue ada kakak, Dia bisa ngadu domba. gue di sini. Makanya Kalau laki kan mana peduli. Oh. Ya kan anak laki lah. Laki gue udahlah nggak bisa dengerin mama. Cuma kan Yang perempuannya gue ini kan ya. perempuan ini. Kepincut lah. Nggak bukan, gue nggak berpengaruh karena makanya itu, karena gue juga sama kayak nyokap gue, karena nyokap gue kakak-kakaknya laki-laki, gue lebih suka ngomong sama laki-laki, bergaul sama Lebih rasional. lebih rasional, nalarnya masuk gitu, Iya, terus iya. nggak mengintip-ngintip, ini ngomong ini Langsung ngomong straight to the ini, point ini. aja. Emang kenapa mulainya? Ya Mulai dah gosip. Ngomongin itu kan darah daging gue sendiri, padahal Saudara. waktu itu tuh gue lagi berproses menjadi ibu, seorang ibu muda umur 21 ingin menjadi ibu. Nggak boleh Ingin gitu. menjadi kakak yang paling besar yang bijaksana, sorry ya. Gue Iya. tidak bilang bahwa gue tidak boleh baik. Ya Gue ya. bilang itu karena bapak gue berantem di pengadilan. Ini bapak gue, ini mama ya, kandung. Tahu masalah apa? Giro. Nyokap apa bapak lu sama Berantem sama- nenek lu berarti? Ya, jadi kita punya usaha, satu perusahaan, tapi yang satu berhubungan di tempat karaoke ya, bukan diskotik, daerah Batak di daerah Pecenongan. Yang satu lagi bergerak di bidang kontraktor. Cuma berhubung bokap gue itu memang tidak di gereja, tapi lebihnya apa satu, dia tidak main perempuan. Nah yang lain bapak udah gue, wah gue sperma di mana-mana lah. Tapi prinsipnya opung gue itu luka loh sampai ke cicit. Saya mengakui cucu dari istri manapun. Itu menjadi luka. Oh. Karena kan jadi Bentrok. sampai udah dewasa. Iya. Lo ngambil bapak gua lah, mama lo nggak bisa punya anak kayak gitu. Termasuk yang ada nanti sepupu gua orang pengabur, itu termasuk yang diangkat dari adiknya karena mamanya nggak punya anak, jadi baru buta-butanya nggak punya anak, adik gue ini diangkat gor. Adik gue bapak udah gua punya istri lagi, jadi gua itu di sekolah di Recis, gua nggak tahu gua punya adik sepupu 6 di belakang. Buset. Karena itu opung gua tuh selalu berulang-ulang gua. Membuat kejadian Saya yang sama. saya mengakui cucu dari istri manapun. Akhirnya bokap gue lebih konsen kok ke kontraktor. Nah itu semua kenapa make? Lu tau abang gue meninggal 1 tahun itu tutup 3, Cianburi mati 3. Lu bayangin lu minta duit tinggal datang ke Pecenongan mandi dari kasir. Kan cewek-cewek itu datang biasanya jam 5. Gue udah biasa maksudnya makan sama Anir. Tapi karaoke ya, gue nggak tahu dia dipakai apa enggak. Cuma ya selama gue tidak bersentuhan, nyokap gue sih Fine-fine mengajarkan aja. itu fine. Jam 5, jam 7, jam 7 kita pulang. Jam 5 biasa dia makan, bla bla bla. Itu bebas tuh abang gue, yang penting lu bilang di Cianjuri, lu bilang dari opung, dari bapak udah ngambil duit. Dan itu opung gue mengizinkan itu. Gimana nggak menderita nyokap gue? Iya. Sebenarnya Nyokap gue itu ibarat kayak seseorang tapi nggak seribet. Perhatian tapi tidak ribet. Ya ribet. Digituin, opung gue bilang kayak gitu. Silakan ambil. Cucu manapun silakan ambil duit dari situ. Nyokap gue akhirnya berhenti ke kontraktor karena nyokap gue udah marah. Nyokap gue kan nggak pernah mau pindah dari Surabaya langsung ke Jakarta. Saya tidak mau anak gue rusak. enggak mau. Bokap lu posisinya bukan cucu kan? Kalau bokap lu anak kan. Nomor 2. Kalau dibilang cucu manapun juga itu maksudnya Dari udah adik-adiknya bokap gue ini loh. ya Jadi wajar. 2 yang nggak punya. Ya gini. Yang nakal itu berarti kan Udah anak-anaknya kan? Iya. Anak-anaknya kan?
Saya sih berpikir malah itu wise sebagai seorang orang tua. Bagus sebenarnya. Tapi dia Karena itu tidak tetap keturunannya tegas. dia. Tapi istrinya dimanggil, dimasukin. Bro. Cuma Maksudnya dimasukin ini gimana ya maksudnya? dimasukin dalam adat. Dimasukin dalam Jadi keluarga. akuin dong. Dan istri pertamanya dibuang. Lah itu yang nggak benar ya. Itu yang Nah, mungkin itu nggak yang benar. marah. Yang adik gue yang Istri pertama. SCK itu. Hmm. Dia tinggal tetap sama ibu yang pertama lah. Mau dia dikasih Oh ini rumah. jangan dipublikasi. Enggak, Karena ini. maksudnya ada PMI sih kan. Iya iya. Enggak. Udah Diedit. apa ya? Dan bokap gue itu akhirnya pergi yang kontraktor itu. Gue nggak bisa nih, karena nyokap gue, jadi pas bokap gue di Surabaya, nyokap gue di Surabaya, bokap gue tuh kerja di Jakarta, kerja usaha gitu. Tapi ngirim duit juga enggak, ini juga enggak. Nyokap gue kan orangnya ulet gitu, ya, kayak gue nggak bisa diem. Suka dagang gitu, yang drum lah, gor, yang dari Unilever lah, Apa aja lah apa aja, pokoknya. beras lah. Makan gue di Surabaya, sekolah di Petra gue. Bokap gue pulang 3 bulan sekali. Akhirnya pas anak-anak gede, bokap gue ngomong, ayo lah, gue mau nggak pernah main cewek. Dia bingung juga kan, yang adik-adik yang main cewek, dia mau ngapain sendiri di sana kan. Ayo lah, kalian tuh nggak. Kata bokap gue, dia tidak mau tinggal di Jakarta, sama tinggal di Bogor. Itu salah bokap. Tapi kayak berat gue. Dia udah punya firasat, gue bakal hilang nih anak. Tapi namanya ibu kan. Gitu. Gue nggak mau. Cuma kan balik lagi kan, mau kayak apa ini, gue nggak bisa ngeliat bokap gue. Dan dia mau dimulai usaha. Dia mulai usaha serius, dia pengen suaminya, istrinya ikut untuk dampingin. Bagus Kan sebenarnya kan? ya, bagus. Apa tadi di ayat itu kan? Iya, Harus sepakat. unity kan? Iya, unity. Karena gue di Surabaya itu di Sidoarjo, itu udah enak banget gue. Jadi gue dapetin pastor. Itu tuh perumahan, tapi udah ada gerejanya. Gue tuh nyokap gue ngerangkai bunga, gue tuh bisa tidur di atas gue. Sambil habis kan main apa? Kita mana ada les piano bayar dulu kan sama kakak kan kayak gitu. Iya, gratisan. Nah, jadi kayak gue tuh ibaratnya 12 jam 14 jam hidup gue ya di gereja. Tinggal naik beca. Kayak gitu, terus nyokap gue udah tahu karena bokap karena suaminya nggak ada, jadi banyak waktu gitu loh, nggak bisa ngurusin makan, bla bla bla. Terus ada pastor gue dulu dari Jerman, itu banyak banget. Jadi bener-bener kita tuh diajarin. Jadi setiap masalah, ibaratnya masalah apapun diomongin, Diselesaikan ya. Dan masukannya itu bagus gitu loh. Wise ya. Akhirnya nyokap gue nanya, bagaimana menurut lo, haruskah saya ikut? Iyalah. Ikut lah. Iyalah, Ikut lah, karena itu saya. laki lu. Ikutlah suami, Kita, iya. ikutlah suami. Harus. Ikutlah pindah. Oh berat. Karena pilih ibu kan gitu. Ya. Langsung kan beberapa tahun gue pindah, bang gue langsung make bla 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 bla, langsung hancur semuanya bu. Ibaratnya SMA itu sampai dijemput. Ibaratnya sampai SMA aja, abang gue tuh sampai dijemput pulang sekolah. Belum sekolah. Supaya Lengol juga, jebol juga. kok, Jebol tapi juga. Gini, karena pergaulan. even lo pakai CCTV di rumah lo ingat ada sisi gelap. Ya. Kan, nah itu tadi kan gue ngomong di atas. Sehebat apa lo bisa jagain anak? Keluar daripada itu. Karena saudaranya sendiri, Gor. Jadi lu pikir tau nggak? Jadi kan gue yang kedua. Yang pertama itu kedubes. Gue di Prancis. Cuma kan kalau kedubes itu, kalau umur lo udah kan masih jaya, lo masih 30, Masih, sorry, ya. negaranya Enak. Paris. Jadi kalau masuk 50, enggak, mulai lo Agak siap-siap. Masih mending nggak pulangin. Ya kan? Pulangin bayar IDR, lo udah nggak bayar dolar lagi. Dan itu Filipina. Habis dari situ Filipina cari-carikan, udah ke Indonesia, ikut make juga, cekokin juga. Nyokap gue yang udah SMA masih kuliah, masih nungguin di Lampung, gitu kan ibaratnya. Nyokap gue bertitah. Semua Syanturi, semua baru berek bisa masuknya. Padahal nyokap gue udah diusirin karena dia bawa barang. Kejar-kejaran sama nyokap gue, pakai sendal, Bor. Ngejar itu sepupu gue. Dia mau masukin barang dari belakang, nyokap gue dikejar. Serius segitunya. Gini. Ya itu dia makanya gue udah bilang. Gue bilang apa? Ibunya yang salah asuh ke bokap gue. Tapi bokap gue tidak serusak adik-adiknya. Cuma dari kata-kata itu doang yang salah. Itu dari satu kalimat loh. Dari satu kalimat. Makanya posisinya gini. Hanya satu kalimat. Enggak, yang lain tidak apapun salah. bentuknya yang dilakukan bapak lo, mama lo. Intinya posisinya begini loh. Tapi gue tidak pernah menyalahkan bokap gue. Iya. Karena kita harus tarik. Ya. Ini hancur. Ini banget. urusannya ke atas Iya, ya. anak- Namanya hancur banget loh. Bokap gue begini aja udah bagus loh. Iya.
Bokap Udah paling gua bagus nih. Udah paling bagus. Udah versi. Daripada yang lain, iya gue Dari 6 tuh sih Yantur. Bokap gua udah paling bagus tuh. Udah dibanding yang lain udah. Dibanding lain. Yang pelahir gor buset. Kuliahnya di Amerika ya. Anak bontot. Uang dari abang-abangnya. Lu tahu pulang bawa buru raja ya dari Amerika. Ih, Digebukin. iya, gue baru senang. Sampai dipanggil sama RT di Manggarai. Baru Batak juga. Buru Batak, Gor, Buru apa? digebukin. Buru apa? Lumban aja. Oh, Lumban aja. Cantik banget, Gor. Mentangan, Sekarang masih mentangan. Facebookan sama gue. Karena dia nggak punya anak. Karena apa ya? Itu karena banyak main perempuan dari Pecenongan itu. Bisnisnya begitu. Bisnisnya yang direstuin sama opung gue itu. Ngerti nggak? Makanya tuh pastor ngomong pulang. Karena dia tidak seperti itu. Dia tidak seperti adik-adiknya pulang. Dia pengen mengambil diri. Dia tapi pengen. dia tidak pede. Iya. Nggak ada hawanya di sebelahnya dia. Iya. Gitu, dia nggak pede gitu loh, karena bokap gue dapet jalur dari Antam, dari bapak tuanya untuk eskavatornya masuk, karena selama Ya, ini berarti- swasta kan kadang nggak bayar. Nggak bayar, kan. ya, Kalau ya. BUMN Kacau. kan Zaman dulu iya cuma parah. 2 tahun, setahun kan keluar, Iya, walaupun iya. mundur tapi keluar gitu. Iya, dan walaupun udah kenal dengan orang juga. Iya gitu, tapi ya BUMN walaupun ya itu ada jalur dan mumpung ini BUMN pulang loh. Akhirnya seperti itu. Akhirnya ya itu, bokap gue dengan itu. Saya di rumah ini rumah Sianturi tidak ada Sianturi bere-bere yang tidak boleh masuk. Itu bokap gue. Begitu gue udah sembuh, ini opung gue datang. Opung gue akhirnya kanker payudara. Itu lukanya jadi waktu pas gue sama kakak gue, jadi tuh dia benci banget sama nyokap gue karena dia menganggap, jadi gini prinsipnya adiknya, jadi kan bokap gue nomor 2, nah kebanggaannya mamanya ini nomor 3, sama lah kayak yang dialamin si laki gue sekarang. Cuma yang 3 ini culas, pengusaha tapi culas, kontraktor, ya ibaratnya dikurangin lah ininya, apanya gitu lah, tapi dia sama keluarga ngasih. Kalau versi bokap gue kerja, kau kerja, kau bayar atau kau main saham. Gak mau, aku cuma mau ngasih saham. Akhirnya pas Giro rebutan lah, Giro udah turun tuh. Gue ingat banget, gue baru dijemput tuh keluar pulang sekolah jam 2. Giro telepon lah sama orang Mandiri. Mandiri udah tahu, Pak Sianturi tadi udah, Ibu Sianturi tadi udah ada yang ngambil Giro kayak gitu. Tapi atas nama Sianturi, semua tuh B. Jadi opung gua tuh A, anak-anaknya B, gurunya C, D, E, F. Namanya B Sianturi juga, tapi dia tidak lengkap. Jadi gironya masih tertunda, Pak. Karena gitu, karena dia hanya menulis B Sianturi. Dia bilang gitu. Oh, di hold dulu, Pak. Nyokap gua udah firasat. Siapa nyokap lu bokap? Nyokap gua, Oh. nyokap udah firasat. Bokap, kayaknya kerja gua, bokap gua tuh bener-bener kerja kayak mesin gua. Ya workaholic ya. Workaholic banget, dia nggak peduli itu uangnya sama istrinya dibelanjain Nggak peduli apa, dia. apa dia nggak peduli. Ya kayak gua. Iya, pokoknya kerja semua buat istri Sampai sama nyatu anak. ternyata gue udah gak ngasih duit lagi gitu. Terus? Sama Iya, istri iya, sama iya. anak. Nyokap gue udah feeling. Terus kan namanya istri akhirnya ditelepon istrinya, adiknya, jadi ipar lah, adik Ya beriparan. Kamu di nyairin mana ya? ya lah si Biara gituin kan. Oh, kayaknya di Lewiliang kak. Sunda, anak Sunda biasa. Ini di Lewiliang kak, nggak belum pernah belum pulang gitu. Iya sih gitu. Dari dia ke gunung apa ke sebuah kota namanya Kota Suar misalkan. Dan posisinya itu kan kejadiannya udah kayak subuh gitu ya, kayaknya sih ya kalau kronologis ceritanya. Dan begitu ada tulisannya begitu dia nyampe sana matahari sudah di atas bumi, masih udah siang nih. Baru kan sudah pemuda disikat setelah nyampe. Ada nggak yang balik hatinya untuk itu sayangnya harta benda gue, sayangnya mobil BMW gue, mobil Ford gue sayang nih, ya kan Smiggle anak gue sayang, kayak itu istrinya balik badan langsung jadi apa? Garam, kak mungkin sekarang dia jadinya apa? Pemilik rokok, gudang garam, enggak ya? Enggak ke situ ya? Enggak ke situ ya? Udah nggak ada bekasnya. Karena dia Udah nggak ada garam, bekasnya nanti. berarti kan ada gudang garam. Iya. Terus lagi. Poinnya adalah kita tahu kan hal ini cuma dari mulai belajar karena kita tuh setiap hari ini akan berbeda. Gue nggak lebih suci dari lu, gue nggak lebih hebat dari lu ini sama Reza. Tapi gini, hidup kita tuh nggak bisa, apa kita juga makin rumah. Lu nggak bisa kita dibikinin untuk buat pribadi gue aja.
yang penting gue happy, yang penting gue ini, yang penting kalau orang zaman sekarang nggak salah, healing coy, yang penting gue bahagia, biar ini apa nggak gila segala macam. Emang lo masih pengen beli? Healing gue, healing yang paling benar. Gue udah pergi ke gunung-gunung untuk melihat pemandangan segala macam. Pada ujung nyampe sana cuma begini doang. Masih bisa ngeliat. Percuma lu ke gunung kalau lu buta mau ngapain? Maksudnya lu masih bisa lihat kayak gini. Ujungnya berdoa juga. Mending gue di kamar berdoa. Irit. Sambungan langsung. Ya. Jadi gue sekarang coba untuk kayak gitu. Gue sama istri jujur aja gue mulai bikin message. Mencoba, gue nggak perfect. Saya pikir, nggak bisa, suami gue lagi begini, begini. Gak usah ngomongin dia dulu, dia juga anak Tuhan kan, dia juga punya urusan dulu sama Tuhan. Lu dulu aja tuh. Once kita lihat dulu mulai, itu jujur seperti Robo bilang gini, bro, nongkrong sini, kita minum-minum di sini. Hati lu nggak akan bisa damai lagi untuk kalau ikut lu minum-minum di sana. Karena Tuhan yang bilang dengan pencemooh aku tidak bergaul. Gak bisa, gibah mah dulu bagi kita adalah kita apa kita bercanda nomor gitu. satu. Apa kita bikin gini, kita nggak gibah ya sayang, apa cuma nge-review orang Review. apa bercandanya gitu ya. Itu kayak terbaik kita mau lakukan waktu dalam satu hari 24 jam, berapa lama kita kasih waktu? Jujur gua sejam juga belum ada, tapi sudah nyoba dulu. Pertama gue coba-coba untuk berdoa, ketagihan.